Halo. Hai teman-teman. Hai guys. Halo Ra. Halo sahabat logis. Welcome back with me, Sayyidah Fatimatus Zahra. Gimana nih kabar sahabat logis? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dan masih tetap semangat menjalani segala aktivitas kehidupan. By the way, yakin nih masih semangat? Atau justru sebaliknya? Atau sahabat logis merasa kali ini hidup sedang tidak bersahabat? Satu tugas belum selesai, ketambahan lagi tugas berikutnya. Gitu aja terus siklusnya sampai jadi beranak pinak. Belum lagi dompet kosong yang membingungkan diri kita. Aduh gimana ya, aku harus cari uang kemana ya? Aku mau buka usaha apa ya? Kalau jajan gimana? Kalau main gimana? Jenuh, suntuk di rumah melulu. Terus ada lagi masalah sama doi. Jadi patah hati dan mengurung diri. Ditambah ekspektasi sana-sini yang jadi tuntutan. Dan kenyataannya, segala yang tidak sesuai ekspektasilah yang secara nyata bisa mengubah suasana diri dan menjadi pukulan atau cambukan keras pada diri sendiri. Nah, kali ini yang mau Zahra bincangkan adalah masa depan kita nih sahabat logis. Masa depanku dan masa depan kamu yang secara khusus aku tujukan untuk kamu yang hampir menyerah. Sebagai manusia, kita biasa pasti jika sering mengalami kegagalan dalam hidup. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang di bawah lagi. Dalam hidup memang tidak semua keinginan bisa terwujud. Ada kalanya kita harus belok dan banting setir demi keselamatan kita sendiri. Terkadang kita udah berusaha keras, mati-matian, dan hasilnya tetap aja nihil. Menurut buku Emotional Equation karya Chip Conelly, rumus dalam kehidupan itu adalah disappointment equals expectation means reality. Semakin besar ekspektasi, maka makin rendah kenyataan dan makin besar kekecewaan yang didapat. Saat bisa optimis, maka kegagalan bisa diubah jadi pembelajaran. Ketika optimis, ujian bisa mengubah jadi sebuah pengalaman yang menguatkan. Tidak mudah memang, sangat tidak mudah. Rasanya begitu menyakitkan, memalukan, menyedihkan, karena aku pun pernah mengalaminya. Walaupun tidak mudah, aku ingin kamu tetap berdiri dan kuat menghadapi dengan segenap hati, dengan penuh keyakinan dan ketegaran. Meskipun harus kamu jalani sendiri dan tak ada satupun yang peduli. Jangan pernah lari, juga jangan berdiam diri atau menyesali bahkan menyalahkan diri sendiri. Dan saya ingin kita sadar bahwa titik terendah bukanlah titik terakhirmu, bukanlah titik di mana kamu harus menyerah, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan kamu sebagai orang yang berdikari, berdiri tegak di atas kaki sendiri untuk mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi pondasi kokoh untuk kamu bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu yang bisa mengembalikan keadaan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi kemenangan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir menjadi indah, dan orang itu adalah kamu. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memulihkan keadaan. Yang pertama, let it out. Ceritakan kegelisahan ke orang yang nyaman. Gak perlu takut dianggap penakut. Dan kalau perlu nangis, ya nangis saja gitu, luapkan semuanya hingga sampai lega. Yang kedua, belajar untuk menerima. Makin cepat bisa menerima kenyataan, makin cepat introspeksi diri dan sadar kalau kabur dari kenyataan atau makin diam di tempat, padahal waktu terus berjalan dan menyia-nyiakan hal itu adalah suatu kebodohan terbesar dalam hidupmu. Yang ketiga, jangan diambil hati. Kelihatannya gak masuk akal sih, tapi maksudnya adalah ketika kalian udah berusaha tapi tetap gagal, berpikirlah kenapa kegagalan terus terjadi berkali-kali. Ikhlaskanlah dan segera bangkit kembali. Kita harus ingat bahwa ada pembuat skenario hebat, ada dinamika dan skenario dari sutradara, dan sutradara itu adalah sang pencipta. Yang keempat, coba cari hikmahnya sekecil apapun itu. Dari seburuk-buruknya keadaan, lihatlah orang-orang yang lebih gak beruntung. Don't confuse progress with winning, yang artinya jangan bingungkan antara progres dengan keberhasilan.
Jadi selama berprogres, ya penting untuk fokus terhadap progres kita dan anggaplah keberhasilan itu nantinya suatu bonus. Jikalau gagal sekarang, tapi bisa bikin kita lebih baik dan berpola pikir matang, itu lebih baik daripada sukses sekarang tapi buat kita tak kabur dan berhenti belajar. Yang kelima, try again, coba lagi. Temui lagi tujuan baru dan berusahalah buat mencapainya sekali lagi. Sekali lagi, ubah cara pandangmu, mindsetmu, kebiasaanmu, kelakuanmu, dan jangan pernah merasa kamu yang paling menderita. Lihatlah sekelilingmu, masih banyak yang sepertimu atau bahkan lebih baik darimu, dan mereka masih ada yang berjuang terus sepertimu. Kalau mereka saja bisa bangkit, bisa berjuang lagi, kenapa kamu malah pasrah dan berdiam diri? Makin cepat kamu bangkit dan berkeinginan untuk maju, maka makin cepat pula kamu pulih dari kekalahanmu. Yakinlah, setelah kebangkitanmu akan ada sesuatu yang lebih baru darimu, akan ada yang lebih baik dan lebih bercahaya. Apapun itu. Dan saya pun yakin kamu bisa, dan saya pun yakin kita bisa. Saya yakin kamu mampu, dan saya yakin kita mampu. Semangat terus untuk berkarya, menghias setiap lembar ceritamu, hingga diakhiri dengan kisah bukumu yang indah melalui pengalaman-pengalamanmu, prestasi-prestasimu, dan kesuksesanmu. Oke, Zarah tunggu kesuksesan sahabat-sahabat logis. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.